Dan kamu bisa mempercayai ini sepenuhnya. Sesuai dengan hukum negara bagian ini, sesuai dengan hukum di California, Nick Reiner tidak bersalah atas pembunuhan. Cetak itu. Cetak kata-kata tegas itu setelah Nick Reiner muncul di pengadilan hari ini didakwa membunuh orang tuanya, legenda film Rob Reiner dan ibu Nick, Michelle. Law and Crime hadir di ruang sidang dan mendapat pandangan pertama terhadap Nick Reiner sejak penangkapannya bulan lalu. Perkembangan mengejutkan yang terjadi di ruang sidang yang bisa mengubah arah pembelaan Nick. Kami mengikuti kasus di Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kejutan besar terjadi di pengadilan Los Angeles hari ini. Dalam kasus pembunuhan Nick Reiner, semuanya berlangsung cepat. Pria 32 tahun itu didakwa 2 pembunuhan tingkat pertama atas kematian brutal kedua orang tuanya. Sutradara legendaris Hollywood, Rob Reiner, dan ibunya, produser fotografer Michelle Singer Reiner. Keduanya ditemukan tewas di rumah mereka di Brentwood, Los Angeles pada 14 Desember. Jaksa menyebut pasangan itu mengalami beberapa luka tusuk dan dakwaan pembunuhan ganda dengan keadaan khusus membuat Nick Reiner bisa dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati jika terbukti bersalah. Kedua kemungkinan itu masih terbuka. Namun, sidang hari ini bukan tentang detail mengerikan atau pengakuan, karena sebelum Reiner bahkan mengajukan pengakuan, tim pembelanya yang dipimpin oleh pengacara terkenal Alan Jackson mundur. Pria yang berdiri di sampingnya pada penampilan pertama itu masuk ke ruang hakim lalu keluar lagi dan mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari kasus tersebut. Reiner langsung diserahkan ke pembela umum dan sidang dakwaan ditunda setelah ia melepaskan haknya untuk didakwa hari ini. Lalu datanglah momen yang mengejutkan ini. Di luar pengadilan, Jackson melangkah ke depan mikrofon dan menyampaikan pernyataan yang sama dramatisnya dan penuh pertimbangan. Pernyataan ini langsung memunculkan pertanyaan tentang arah pembelaannya. Dan Anda bisa mempercayai ini sepenuhnya. Apakah itu sesuai dengan hukum negara bagian ini? Sesuai dengan hukum di California, Nick Reiner tidak bersalah atas pembunuhan. Cetak itu. Cetak itu. Jadi inilah versi singkat bagaimana kami berakhir di ruang sidang hari ini. Reiner ditangkap beberapa jam setelah dia diduga menikam kedua orang tuanya, sutradara Rob Reiner dan produser sekaligus fotografer Michelle Singer Reiner, ibunya sendiri. Dia diduga menikam mereka beberapa kali di rumah yang telah mereka tinggali puluhan tahun di Brentwood, Los Angeles pada Desember. Keesokan harinya, jaksa wilayah Los Angeles bertindak tegas. 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan keadaan khusus pembunuhan berulang membuat hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati jadi mungkin. Sekarang, pada titik ini, kita belum mengetahui motifnya. Belum ada motif yang diumumkan secara publik sampai saat ini. Tidak ada penjelasan tentang apa yang diyakini jaksa terjadi di dalam rumah itu, kita tidak tahu alasannya. Nick juga telah ditahan tanpa jaminan sejak saat itu. Dan dalam beberapa hari setelahnya, satu hal yang benar-benar langsung menonjol, yaitu pilihan pengacaranya atau pada titik ini adalah pilihan pengacaranya. Karena Alan Jackson, seorang pengacara pembela terkenal, salah satu nama terbesar dalam pembelaan hukum, muncul di pengadilan atas nama Nick, benar-benar menandakan bahwa kasus ini akan diperjuangkan dengan keras. Tapi Nick tidak pernah mengajukan pembelaan. Sidang pembacaan dakwaannya sudah sekali ditunda, dengan Jackson memberitahu pengadilan bahwa kliennya belum dinyatakan sehat secara medis. Sebelum membahas pembaruan besar di pengadilan hari ini, saya rasa penting untuk membicarakan kekhawatiran yang kabarnya dimiliki orang-orang terhadap Nick Reiner terkait masalah kecanduannya selama bertahun-tahun, serta kekhawatiran tentang kesehatan mentalnya. Jadi, pada minggu setelah penangkapan Nick, ada banyak cerita tentang perilakunya yang aneh. Rob dan Michelle Reiner ditemukan tewas, ditusuk di rumah mewah mereka di Brentwood, Los Angeles, tempat tinggal mereka selama puluhan tahun.
The Hollywood Reporter merilis sebuah cerita yang sangat detail tentang pesta liburan di rumah Conan O'Brien. Komedian, pembawa acara talk show larut malam, sebuah pesta yang dihadiri banyak selebriti papan atas. Jadi, The Hollywood Reporter membahas tentang Nick yang mendatangi orang-orang di pesta liburan Conan, diduga menuntut untuk tahu siapa mereka dan apakah mereka terkenal. Ternyata, konfrontasi dengan Bill Hader itu dimuat dalam artikel. Nick menatapnya. Dan Bill Hader dengan sopan mencoba keluar dari percakapan yang sangat canggung dan mengkhawatirkan ini yang dia terjebak di dalamnya. Sejujurnya, itu terdengar lebih seperti sebuah konfrontasi. Bill Hader memberitahu Nick bahwa dia hanya sedang berbicara dengan orang lain, lalu Nick hanya menatapnya dalam waktu yang cukup lama. Menurut artikel di The Hollywood Reporter ini, sekarang Nick telah melawan iblis-iblisnya, tidak diragukan lagi tentang itu. Dan ketika berbicara tentang masalah kecanduan, dia telah terbuka mengenai perjuangan yang telah dia hadapi sejak masih sangat muda, setidaknya sejak dia masih remaja. Dia pernah tampil di podcast, menceritakan pengalamannya menjalani rehabilitasi puluhan kali, dan pernah jadi tunawisma di beberapa negara bagian. Sepanjang masa remajanya, dan mungkin hingga awal usia 20-an, dia akhirnya menulis sebuah film berjudul Being Charlie. Film itu keluar pada tahun 2016, 2015, 2016, dan ceritanya secara longgar didasarkan pada kehidupannya. Film itu bercerita tentang seorang pria yang berjuang melawan kecanduan heroin dan menjadi tunawisma. Dan film itu disutradarai oleh salah satu sutradara paling terkenal sepanjang masa sutradara di baliknya. Ketika Harry bertemu Sally, sutradara di balik film A Few Good Men, ayahnya, Rob Reiner. Sekarang, ketika Anda melihat film ini dan film ini tidak mendapatkan ulasan terbaik di Internet Movie Database, jika saya jujur. Film ini disutradarai oleh Rob setelah menggarap beberapa film terbesar sepanjang masa. Ini lebih merupakan usaha untuk terhubung dengan putranya yang telah berjuang keras, bukan sekadar membuat film klasik Hollywood lain. Jika anakmu sedang mengalami masa sulit, sebagai orang tua tugas utamamu adalah menjaga keselamatannya. Sekarang itu adalah Rob dan Nick yang tampil bersama, melakukan promosi untuk film Being Charlie sekitar 1 dekade yang lalu. Ini adalah cuplikan dari seri Build milik Amerika Online. Sejak itu, cuplikan ini menjadi viral di YouTube. Cuplikan tersebut masih tersedia di YouTube. Nick dan Rob juga sering membahas pengalaman syuting film ini serta dampaknya pada hubungan mereka di media. Sepertinya hal ini sangat penting bagi mereka karena mereka bisa mengerjakannya bersama-sama sekarang. Setelah film ini dirilis, sepertinya Nick tidak terlalu melanjutkan karirnya di bidang akting, menulis atau menyutradarai. Tapi ada juga laporan di luar sana. Bukan hanya tentang perjuangan Nick melawan kecanduan, tapi baru-baru ini Nick dikabarkan didiagnosis dengan kondisi kesehatan mental yang sangat serius. TMZ melaporkan setelah Rob dan Michelle Reiner ditemukan tewas, bahwa Nick telah didiagnosis menderita skizofrenia beberapa minggu sebelum orang tuanya dibunuh. TMZ mengatakan bahwa mereka berbicara dengan seseorang yang memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi Nick di penjara setelah dia ditangkap karena diduga membunuh orang tuanya. Berita tersebut mengatakan bahwa Nick berada dalam kondisi linglung karena kondisi medisnya dan obat-obatan yang sedang dia konsumsi. Dan laporan itu mengatakan bahwa saat ini Nick tidak sedang dilanda kesedihan. Itu didasarkan pada apa yang dikatakan artikel ini tentang kondisi mental Nick saat itu. Sekarang, setelah dugaan pembunuhan orang tuanya, Nick dilaporkan pergi ke sebuah hotel di Santa Monica yang berjarak sekitar 4 mil dari rumah orang tuanya di Brentwood. Dia diduga check-in ke hotel sekitar pukul 4 pagi, menurut laporan media. Dan keesokan harinya, sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi karena kamar itu diduga dipenuhi darah. Ini terjadi saat staf membersihkan kamar keesokan harinya. Namun, menurut laporan besar TMZ, kita harus memperhatikan hal ini. Polisi bisa menggeledah kamar tanpa surat perintah, sehingga timbul pertanyaan, apakah temuan mereka dapat diterima di pengadilan. Tapi menurut saya, kita masih jauh dari titik itu dalam cerita ini sekarang. Nick ditangkap oleh polisi di Los Angeles sekitar pukul 9.30 malam pada hari ketika jenazah orang tuanya ditemukan. Jenazah tersebut ditemukan sekitar pukul 3 sore dan Nick ditemukan di dekat kampus University of Southern California, lebih tepatnya di pusat kota Los Angeles.
Dia berada sekitar 15 mil dari rumah orang tuanya. National Broadcasting Company Los Angeles adalah media pertama yang memperoleh rekaman video Nick membeli minuman olahraga di toko serba ada, lalu berjalan menyeberang jalan, di mana Anda bisa melihat polisi datang dan membawanya ke dalam tahanan. Dan Nick telah berada dalam tahanan sejak saat itu, dan dia akan tetap berada dalam tahanan bahkan setelah sidang pengadilan hari ini. Sementara kami terus menunggu dia didakwa, dan kami terus menunggu dia mengajukan pembelaan terhadap tuduhan yang sangat serius yang sedang dia hadapi, bahwa dia diduga membunuh ibunya dan ayahnya sekarang. Apakah dia diduga membunuh orang tuanya karena masalah kecanduan, atau jika ada motif yang belum kami ketahui, atau apakah itu akibat dari kondisi kesehatan mental yang sangat serius. Itu adalah sesuatu yang akan sangat penting untuk diperhatikan seiring kasus ini terus berjalan melalui sistem hukum di California Selatan. Sekarang, itu menjadi latar belakang untuk hari ini di Los Angeles. Nick Rainer dibawa ke pengadilan lagi. Kali ini diperkirakan akhirnya akan didakwa secara resmi. Namun sebelum hal itu terjadi, segalanya berubah. Jackson meminta bicara dengan hakim secara tertutup, lalu beberapa menit kemudian kembali ke ruang sidang. Dan beginilah kejadiannya. Saya, atas nama Morton Jackson Quinn dan dengan pengertian serta persetujuan Tuan Rainer, meminta untuk menarik catatan penasihat hukumnya. Berdasarkan percakapan yang telah kami lakukan di ruang hakim, penjelasan yang diberikan di pengadilan di ruang hakim, kami merasa bahwa saat ini kami tidak punya pilihan lain selain menarik penasihat hukumnya dan meminta untuk dipercaya. Kantor Pembela Umum telah diberitahu. Kami sudah berbicara dengan mereka ada di sini, mereka staf, mereka siap untuk mengambil alih. Saya mengerti bahwa mereka siap untuk ditunjuk segera. Kantor Pembela Umum, itu benar. Jadi pengadilan akan menangani kasus ini, dan firma hukum tersebut dibebaskan sebagai penasihat hukum yang tercatat, dan pengadilan menunjuk kantor pembela umum untuk mewakili. Tuan Ryan, penasihat hukum Anda saat ini, untuk barang dan dokumen apapun, Kami pasti akan mematuhi hal itu. Masalahnya sudah ditangani. Yang Mulia, ada perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait penanganan penemuan bukti. Perintah itu tetap berlaku untuk saat ini. Kami akan memberikan salinan perintah itu ke kantor pembela umum beserta bukti yang kami serahkan. ya pengadilan akan Memerintahkan perintah itu. Tuan Dali menyampaikan poin yang bijak. Saya berada di bawah perintah perlindungan untuk tidak memberikan temuan kami kepada siapapun yang akan bersaksi informasinya, hanya kepada Nona Reed di kantornya. Saya akan sepenuhnya mematuhi perlindungan terdakwa. Tidak masalah. Saya percaya perintah perlindungan menjelaskan bahwa itu juga mencakup firma Tuan Jackson serta penerusnya. Sekarang, Terima kasih. tampilan penyedia di layar ini. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara. Catatan fakultas kembali pada catatan orang-orang melawan Nick Rainer, nomor kasus 25 CJCF 08098. Ini lucu. Saya Kimberly Fried dari CME anggota kantor akan mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih. lebih terhormat jadi sangat representatif. Terima kasih. Kita satu kali lagi sampai tanggal 23 Februari. Hari itu adalah tanggal 23 Februari. Terima kasih. Saya akan bekerja sama dengan Nona Green untuk mendapatkan penemuannya sebelum tanggal tersebut. Saya akan mengambil bukti pengesampingan yang berjudul Hak-Hak Konstitusional Anda untuk sidang dakwaan yang cepat, penasihat Anda, Nona Green. Kantor Pembela Umum meminta agar sidang dakwaan Anda dilanjutkan ke bulan Februari, 23 Februari 2026 di departemen ini. Apakah Anda bersedia melepaskan hak untuk didakwa hari ini agar perkara dilanjutkan ke 23 Februari 2026 untuk dakwaan? Ya, sebenarnya Diskusi yang sudah kami hapus. Pengadilan menyatakan terdakwa secara sadar dan cerdas melepaskan hak sidang dakwaan cepat. Dewan Catatan ingin dicatat bahwa dalam pelepasan hak yang dijadwalkan sidang pada 23 Februari 2026 di departemen ini tidak ada jaminan. Baik, terima kasih. Dan sementara semua itu terjadi di dalam ruang sidang, ada hal-hal yang tidak akan Anda tangkap hanya dengan mendengarkan siaran tersebut. Karena di sini, di Law and Crime,
Kami memiliki salah satu anggota tim kami yang benar-benar berada di lokasi. Dan mereka memberitahu kami bahwa Nick Reiner tidak tampak terkejut dengan apa yang terjadi. Sebelum sidang bahkan dimulai, dia sebenarnya terlihat mengobrol dan tertawa dengan para deputi. Kepalanya dicukur, dia memiliki sedikit janggut tipis. Dia tampak lelah tapi tidak terguncang. Saudara-saudaranya tidak ada di galeri hari ini. Sementara itu, Alan Jackson mondar-mandir, menyilangkan tangan, dan memakai ponselnya. Dia jelas terlihat tegang dari apa yang bisa dilihat orang kami di ruang sidang sekarang. Bahkan sebelum dia meminta bicara dengan hakim, dia tampak sangat tegang saat ini. Begitu sidang selesai, Jackson tidak pergi dengan diam-diam. Dia berjalan langsung keluar dari ruang sidang, melewati kamera, dan maju ke mikrofon. Dan disitulah kasus ini mengambil arah baru lagi, begitu di luar gedung pengadilan. Alan Jackson. Dia tidak menghindari kamera, dia langsung maju ke mikrofon. Dan sebelum siapapun sempat mengajukan pertanyaan, dia menegaskan satu hal. Ini bukanlah keluar secara strategis, katanya. Ini bukan sesuatu yang dia inginkan. Saya harus mundur sebagai penasihat hukum Nick Reiner. Keadaan di luar kendali kami, tapi yang lebih penting, keadaan di luar kendali Nick telah menentukan hal itu. Sayangnya, hal itu membuat kami tidak mungkin untuk terus mewakili Nick. Secara hukum dan etika, saya tidak bisa menjelaskan semua alasan mengapa saya tahu itu pertanyaan banyak orang. Kami mengharapkan pembela umum untuk mengambil alih. Mereka sudah ditunjuk dan dengan sangat baik melindungi kepentingan Nick Reiner saat dia melanjutkan proses di sistem. Tapi harap jelas, sangat-sangat jelas tentang hal ini. Tim saya dan saya tetap sangat-sangat berkomitmen untuk Nick Reiner dan demi kepentingannya. Sebenarnya kami tahu, kami tidak hanya yakin, kami tahu bahwa proses hukum akan mengungkap fakta-fakta sebenarnya dari keadaan yang melingkupi kasus ini. Kasus Nick, kamu tahu, banyak yang telah ditulis akhir-akhir ini selama 3 minggu terakhir. Banyak yang telah ditulis tentang Nick, ditulis tentang keluarganya, ditulis tentang keadaannya. Spekulasi sudah dicetak. Dimana ada tanggal 15 Desember di pagi hari. Saat itu saya berada di New York dan saya mendapat telepon. Saya dan tim meninggalkan semua pekerjaan. Dan selama 3 minggu terakhir, kami benar-benar mendedikasikan setiap jam terjaga kami untuk melindungi Nick dan kepentingannya. Bahwa kami telah menyelidiki masalah ini. Dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Apa yang telah kami pelajari? Dan Anda bisa mempercayai ini sepenuhnya. Adalah bahwa sesuai dengan hukum negara bagian ini, sesuai dengan hukum di California, Nick Reiner tidak bersalah atas pembunuhan. Cetak itu. Mohon pikirkan kalimat itu dengan cepat. Kutipan, tidak bersalah atas pembunuhan. Jackson tidak bilang Nick Reiner tidak membunuh orang tuanya atau tidak bersalah. Dia hanya berkata begitu. Sesuai dengan hukum di California, Nick Reiner tidak bersalah atas pembunuhan. Dan perbedaan itu penting. Menurut hukum California, seseorang bisa melakukan tindakan mematikan tanpa secara hukum bersalah atas pembunuhan. Jika jaksa gagal membuktikan keadaan mental, niat, kebencian, atau kapasitas, hal ini bisa membuka peluang pembelaan seperti kegilaan, ketidakmampuan mental, atau kurangnya niat kriminal. Namun, penting untuk dikatakan bahwa Jackson tidak menyebutkan secara spesifik jika ada dari pembelaan-pembelaan tersebut yang mungkin berlaku di sini. Dia mengatakan timnya sudah menyelidiki kasus ini, kutipan dari atas ke bawah, dan pergi dengan keyakinan bahwa hukum itu sendiri mengubah cara kasus ini seharusnya dipandang sekarang. Jaksa wilayah Los Angeles County. Dia sendiri langsung maju ke podium dan dia menegaskan bahwa kantor kejaksaan tidak mundur. Melalui sistem peradilan pidana kita, setiap terdakwa berhak mendapatkan pengacara yang akan membela kepentingan mereka dengan sungguh-sungguh dan melakukannya secara efektif. Nick Reiner tetap berhak mendapatkan pengacara,
baik itu Alan Jackson, perwakilan kantor pembela umum, atau pengacara lainnya, dan kami akan memastikan hal itu. Poin kedua, dalam proses berurusan dengan pengacara tersebut, kami akan memastikan kantor kejaksaan akan memastikan bahwa pengacara itu diberikan semua informasi lengkap tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan situasi khusus ini. Apakah itu wawancara, apakah itu jenis video apapun, apakah itu laporan ahli apapun, kami akan memastikan pengacara tersebut mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan untuk secara efektif mewakili kliennya di pengadilan. Dan poin ketiga, kami sangat yakin bahwa juri akan memvonis Nick Rainer tanpa keraguan atas pembunuhan brutal terhadap orang tuanya, Rob Rainer dan Michelle Singer Rainer, dan melakukannya secara bulat. Terima kasih banyak. Jadi, situasinya sekarang Nick Rainer masih ditahan tanpa jaminan dan kini diwakili pembela umum. Bukan pengacara pembela pidana terkenal dan kemungkinan sangat mahal, Alan Jackson, yang mungkin Anda ingat dari persidangan Karen Read, di mana dia berhasil mendapatkan putusan tidak bersalah. Ini diperkirakan akan menjadi pembelaan yang sangat terkenal, tetapi dia tidak akan berada di sisi Nick Rainer. Untuk sidang dakwaan Nick Rainer, di mana dia diperkirakan akhirnya akan mengajukan pembelaan yang telah ditunda hingga 23 Februari 2026. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini acara ini juga ada di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.